Ya Arhamar Rahimin, irhamna. An Anas radhiyallahu anhu qala jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabiy sallallahu alaihi wasallam falama akhbiru ka'annahum taqaluha wa qalu aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ghafira lahu ma taqaddama min dambih wa ma ta'akhkhar qala ahaduhum ama ana fa usalli laila abadan wa qala al-akharu wa ana asmu ad-dahra abadan wala uftiru wa qala al-akharu wa ana a'tazilu an-nisaa fala tazawwaju abadan fa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza amma wallahi inni la ahsya'akum wa tuqakum lahu lakinni asumu wa aftiru wa usalli wa arkudu wa tazawwajun nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni. Satu hari dalam hadis ini diceritakan ada 3 orang yang datang menemui salah satu dari istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bercerita ya, Anas bin Malik yang merupakan pembantu baginda Rasul menceritakan. Satu hari ada 3 orang yang datang ke rumah istri dari baginda Rasulullah SAW. Ketiga orang ini bertanya tentang ibadahnya baginda Rasul. Ketika mereka diberitahu, ya tentu mereka kaget ya. Begitu luar biasanya ibadah dari baginda Rasulullah. Dan mereka menganggap bahwa ibadah yang mereka laksanakan sangat begitu lemah dibanding baginda Rasulullah. Jadi mereka bertanya, wahai istri Rasulullah, ceritakan kepada kami bagaimana ibadahnya baginda Rasul. Jadi ketika diceritakan bahwa Nabi kalau sholat seperti ini, kalau puasa seperti ini, kalau beramal seperti ini, sahabat bertiga ini melongok, kaget ya. Luar biasa ibadahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka kemudian malu dan mereka menganggap bahwa ibadah mereka sangat begitu jauh, lemah dibanding baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka segera tahu bahwa baginda Nabi ibadahnya luar biasa, mereka kemudian bertanya, beranggapan di manakah kita dari ibadah baginda Rasulullah? Dari manakah, sejauh manakah bagusnya ibadah kita kalau dibanding baginda Rasul? Sehingga mereka kemudian ada yang berkata, amma ana fa usallilan abadan. Kalau begitu saya akan qiyamul lail sepanjang malam untuk selama-lamanya. Saya ingin mencontoh baginda Rasul. Kami merasa ibadahnya jauh dibanding baginda Rasul. Jadi orang yang pertama dia akan mengatakan bahwa saya akan qiyamul lail sepanjang malam untuk selama-lamanya. Adapun orang yang kedua dia mengatakan wa ana asmud dhahra abadan wala uftiru. Saya nggak akan mau kalah. Saya juga akan berpuasa selama-lamanya dan tidak akan pernah berbuka. Subhanallah itu. Ini orang-orang di zaman baginda Rasul. Mereka berusaha, berlomba untuk terus meningkatkan ibadahnya dan ingin menyamai ibadah baginda Rasulullah. Adapun orang yang ketiga, wa ana atazilun nisa, saya akan menjauhi perempuan. Fala atazawwaju abadan, saya nggak akan menikah untuk selama-lamanya. Hidupku pokoknya untuk ibadah, ibadah dan ibadah. Jadi mereka menganggap bahwa
ibadah mereka masih jauh dibanding baginda Rasul, sehingga mereka pokoknya hidupku akan aku pergunakan untuk ibadah sajalah. Jadi orang yang pertama, dia merasa ibadahnya masih kurang, dia berkata bahwa saya kalau begitu akan selalu qiyamul lail, akan bertahajud tiap malam untuk selama-lamanya. Orang yang kedua, saya juga nggak mau kalah. Ya. Saya akan berpuasa sepanjang tahun dan nggak akan pernah berbuka. Yang ketiga agak nyeleneh ini, saya tidak akan bergaul dengan perempuan, saya akan menjauhi wanita, nggak akan menikah untuk selama-lamanya. Ini mereka termotivasi. Ya. Ketika orang bertiga ini mendengar bagaimana sifat ibadah baginda Rasul, mereka terpacu untuk meningkatkan ibadah, tetapi memang ya, kebablasan ya. Mereka berlebihan saking ingin mencontoh baginda Rasul. Sedang berdebat seperti itu, kemudian Nabi keluar. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Nabi kemudian datang yang ternyata Nabi itu ya sempat nguping pembicaraan mereka ya. Nabi sempat tahu mendengar apa yang mereka perdebatkan. Ada yang pengen qiyamul lail untuk selama-lamanya, ada yang pengen berpuasa sepanjang tahun nggak akan pernah berbuka, bahkan ada yang nggak mau nikah ya. Untuk ibadah hidupnya. Nabi tegur, antum alladzina qultum kadza wa kadza. Kalian tadi bicara begini, begitu, begini, begitu. Ada yang pengen puasa untuk selamanya, ada yang pengen qiyamul lail untuk selama-lamanya, bahkan ada yang nggak ingin kawin untuk selama-lamanya. Ama wallahi innilah syakum. Ketahuilah bahwa sungguhnya aku orang yang paling takut kepada Allah, kata baginda Rasul. Aku orang yang paling takwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap nggak seperti kalian. Yang kalian cita-citakan itu salah. Karena kita manusia butuh yang namanya dunia. Kita butuh yang namanya kebahagiaan, ketenangan, kesenangan hidup. Tidak melulu untuk ibadah saja. Watqakum lahu lakinni asum aw aftiru. Saya berpuasa, tapi aku juga berbuka. Jadi jangan pernah kau menganggap bahwa kau akan puasa sepanjang hari, sepanjang tahun, nggak akan pernah berbuka. Salah. Bukankah kalian tahu aku ini adalah uswatun hasanah. Ibadahku jauh daripada kalian. Takutku kepada Allah jauh dari kalian. Takwaku kepada Allah jauh dari kalian. Tapi aku manusia. Aku yang manusia. Aku bukan malaikat. Ketika aku berpuasa, aku butuh berbuka. Aku tetap makan, minum, karena aku adalah manusia. Ini jawaban simpel dari baginda Rasul. Jadi, untuk mematahkan mereka sebetulnya bahwa kita tuh punya keterbatasan. Ketika ibadah ya seperti kemampuan kita masing-masing, diukur oleh kemampuan kita masing-masing. Ya. Jadi, asumu wa uftiru, aku berpuasa dan aku juga berbuka. Wa usalli wa arkudu, aku sholat tapi juga aku istirahat. Ada tidurnya, ada istirahatnya. Walaupun mungkin ibadahku jauh dari kalian, ya. Tapi aku manusia yang tetap butuh istirahat. Kalian gak boleh kemudian tahajud sepanjang malam, kemudian gak tidur, itu salah. Menyiksa diri namanya itu. Kita boleh bermunajat kepada Allah. Kita boleh mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah. Kita manfaatkan sepertiga malam yang akhir. Manfaatkan waktu malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu boleh. Tapi kita manusia, kata Nabi. Aku juga istirahat. Aku tahajud, tapi aku juga istirahat. Ada waktunya aku beribadah. Ada waktunya aku melaksanakan tahajud dan beristirahat. Tidak boleh kemudian kalian sepanjang malam untuk taqarrub ilallah, sholat. Akhirnya apa? Tenaga kalian akan lunglai. Esok hari giliran kalian bekerja akan kehilangan tenaga kalian.
Tahajudlah kalian, tapi ada tetap waktu-waktu di mana kita harus beristirahat. Wa tazawwajun nisa. Aku juga menikah kok. Jadi jangan sampai kalian kena alasan beribadah kepada Allah, kemudian meninggalkan hasratmu kepada perempuan, itu salah. Karena aku juga menikah kok. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang meninggalkan sunnahku, gak mau nikah, jauh dari perempuan, meninggalkan perempuan, gak mau nikah seumur hidup, falaysa minni. Bukan termasuk golongan umatku. Aku ya nabi, aku ya rasul, tapi aku butuh yang namanya kehidupan. Aku manusia biasa, butuh kehadiran istri, butuh menikah, supaya dapat keturunan, supaya dapat anak. Jadi sahabat yang tadi malu ya sebetulnya bagus juga sahabat tadi. Ya, ketika mendengar ibadah Nabi yang begitu luar biasa, pokoknya harus aku mencontoh baginda Rasul, begitu mereka itu ya. Nabi bisa begini, kenapa aku tidak? Aku ingin ibadahnya sama dengan baginda Rasulullah. Cuma mereka kebablasan ya. Sedangkan kita ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua ibadah yang dibebankan kepada kita itu diukur dengan kemampuan kita. Agama Islam ini agama yang sangat relevan ya. Agama yang sangat elastis, memperhatikan bagaimana kondisi umatnya. Tidak saklek kaku, kalau begini harus begini, tidak. Kita tetap mengejar akhirat, tapi dunia jangan kita lupakan. Jangan sampai kita lupakan. Itulah Al-Quran memberikan kita tuntunan. Jangan sampai kita kemudian mengejar akhirat, dunia terabaikan. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Kau boleh cari akhirat, berjuang untuk akhirat, beribadah untuk kepentingan akhirat. Kau sholat, kau puasa, persilakan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kau jangan lupakan nasibmu di dunia. Kau jangan lupakan dunia ini. Karena bagaimanapun juga dunia akan kita butuhkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dunia sebagai media tempat kita mencari amal. Jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Kau boleh beribadah semaksimal mungkin, tapi tetap kau manusia. Dan syariat Islam ini tidak membebani umatnya, tidak memberatkan umatnya. Islam tetap memperhatikan yang namanya kebutuhan manusia. Disesuaikan dengan kemampuan manusia. Islam bukan agama yang kejam. Islam bukan agama yang zalim. Islam tetap di sana ada rukhsah, ada keringanan bagi mereka yang tidak mampu melakukannya. Inilah indahnya syariat Islam, tidak memberatkan, enteng, ringan dan mudah. Bayangkan sahabat Nabi itu diomong oleh baginda Rasul. Kelas sahabat saja itu. Mereka saking pengen mencontoh baginda Rasul sampai-sampai kebablasan. Jangan begitu. Aku paling takwa kepada Allah. Aku paling takut kepada Allah. Aku Nabi, aku Rasul. Tapi aku juga manusia, kata baginda Rasul. Ketika ibadah ya ada capeknya. Ada masanya saya ibadah. Ada waktunya saya beristirahat. Ada waktunya aku berpuasa. Ada waktunya aku berbuka. Jangan sampai berpuasa sepanjang hari, kemudian sampai bertahun-tahun ya mati, nyiksa diri, nyiksa badan. Dan Allah tidak menginginkan itu. Bahkan di satu riwayat hadis ya diceritakan di sana bahwa Nabi pernah ke masjid ya, menjumpai di situ ada tambang yang terikat ke atas itu. Nabi kaget, tambang apa ini? Kok menggelantung di masjid di tengah-tengah masjid? Apa ini? Ketika bertanya ada yang menjawab, ya Rasul, tambang ini milik
anakmu, putrimu Zainab yang ketika dia beribadah, dia merasa capek, kemudian tali ini untuk menyandarkan diri, untuk mengikat badannya sehingga dia bisa ibadah sambil santai ya. Ada penyanggah badannya berupa tambang tadi. Kata Rasul, copot tambang ini. Lepaskan tambang ini. Kenapa ya Rasul? Ya kita nggak boleh badan capek dipaksa ibadah, itu nggak boleh. Kalau badan letih, badan capek, ya istirahat, jangan dipaksa ibadah. Nah, ini mengisyaratkan bahwa Islam ini agama yang mudah kok. Kalau kita capek, nggak harus dipaksa ibadah kok. Makanya kita taraweh ya. Sholat taraweh ini kan sholat santai. Ada yang 8 rakaat, ada yang 23 rakaat. Orang terkadang ingin mengejar selesai, kemudian dia terburu-buru. Padahal itu yang namanya tarawih itu ibadah santai. Sambil kita menikmati minuman boleh. Ya. Kalau capek kita bisa pulang kok. Sebagian kita kerjakan di masjid, sebagian kita kerjakan di rumah. Kalau 8 rakaat ya 4 rakaat kita di masjid, 4 rakaat di rumah itu boleh. Yang 20 rakaat, 10 rakaat kita kerjakan di masjid, 10 rakaat kita kerjakan di rumah. Itu pun tidak harus nyambung. Selesai di masjid kita pulang taraweh lagi, enggak mesti. Kita boleh bertaraweh ketika di sepertiga yang akhir itu boleh. Ya, itu boleh. Karena Islam tadi ya, agama yang sangat indah, agama yang sangat menguntungkan, agama yang ringan dan tidak memberatkan. Jadi sahabat saja diomelin oleh baginda Rasul, kalian nggak usah begini begitu. Ya. Gayanya ya ingin puasa sepanjang tahun nggak pernah berbuka, ya nyiksa itu. Gayanya ingin sholat tanpa istirahat, ya nyiksa itu. Gayanya nggak mau nikah dengan perempuan, ya nyiksa itu. Kita laki-laki fitrahnya butuh dengan perempuan. Kita laki-laki punya hasrat yang sama menyukai perempuan. Kalau dikekang, tidak boleh dilampiaskan, ya salah, dosa itu. Kita manusia. Hewan saja, binatang saja, mereka butuh kawin. Mereka butuh nikah, mereka butuh pasangan. Apalagi manusia yang punya akal, pikiran, punya hasrat, punya nafsu. Kalau kita dikekang nafsu ini, tidak boleh dekat dengan perempuan, tidak boleh nikah dengan perempuan, alangkah kejamnya. Islam agama yang sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia. Fitrah manusia makan, ya makan. Kau puasa, tapi tetap ada harus makan. Ya, makanya disunahkan ketika berpuasa, kita ketika tiba waktu maghrib, segera makan. Ibadah sementara tanggalkan dulu, utamakan makan. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Sedang puasa pun kita tidak boleh ibadah dulu, makan dulu, utamakan. Tahajud itu memang bagus, dianjurkan oleh agama. Tapi Islam juga memperhatikan manusia butuh istirahat untuk mengumpulkan tenaga untuk beraktivitas esok harinya. Maka tahajud yang baik adalah di sepertiga malam yang akhir. Bukan sepanjang malam. Bukan sepanjang malam kita tahajud saja, terlalu menyiksa badan. Sepertiga malam yang akhir saja kau sujud kepadaku, kata Allah. Wa minal laili, ya, sebagian malam, tidak satu malam penuh. Fatahajat bihi, hendaklah engkau bertahajud. Bukan dari awal malam sampai akhir malam kita bertahajud. Allah Maha tahu bahwa kita makhluk yang butuh istirahat. Ketika kita bertahajud di sepertiga malam yang akhir, itu kan berarti mendekati subuh. Kita sudah terlalu kenyang dalam tidur, sehingga untuk bertahajud sudah mampu maksimal. Ya. Nikah pun sama ya, jangan sampai kita gaya-gaya ingin ibadah, murni ibadah terus sepanjang hidup kita, nggak mau kenal perempuan, salah. Rasulullah saja seorang nabi, seorang rasul, beliau menikah, beliau berumah tangga.
Beliau berkeluarga, punya anak, istri, manusia biasa. Itu manusiawi yang memang begitulah kondisinya manusia. Kita butuh pendamping, ya. Jadi Islam tidak mengekang nafsu kita, justru Islam mengatur nafsu kita, ya, lewat jalur yang disebut dengan nikah. Dengan nikah inilah kemudian kita bisa mencurahkan, menyalurkan hasrat kita sebagai seorang laki-laki. Dan itu tidak dilarang, malah dianjurkan. Yang meninggalkan nikah, tidak mau menikah, menjauhi perempuan, falaisa minni, kata Rasul. Dia bukan kelompok umatku. Bayangkan, diancam itu. Yang gak mau nikah diancam itu. Bukan termasuk golongan umatku. Kecuali memang ada uzur tertentu, ya, ada alasan yang dibenarkan, misalkan dia punya penyakit, ya, atau dia belum mampu secara zahir, ya, belum punya biaya, boleh ditunda, ya, bukan ditinggalkan sama sekali. Saya nggak bakal nikah, Pak. Kenapa? Saya nggak punya biaya, kayaknya saya bakal miskin seumur hidup, saya nggak punya biaya, saya nggak bakal nikah. Oh ya, salah. Allah akan memampukan kita. Allah yang pemberi rizki kepada kita. Jangan pernah kita takut menikah, takut kita nggak bisa memberikan nafkah kepada anak istri kita. Allah yang mengatur rizki kita. Yang jelas ibadah kita disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu memaksa. Santai. Yang penting ibadah kita berkualitas, ibadah kita bermutu. Ya, bukan kuantitas tapi kualitas. Dalam hal ibadah itu yang dikedepankan adalah kualitas, bukan kuantitas. Artinya ibadah itu yang terbaik sedikit tapi maksimal, daripada ibadah banyak tapi nggak maksimal, nggak berisi, tidak bermutu. Jadi yang paling utama adalah kualitas daripada kuantitas. Ya, syukur-syukur kualitas yang kemudian diimbangi dengan kuantitas. Artinya ibadah kita banyak dan berkualitas.